warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat pagi semua. Kembali lagi saya pagi hari ini dengan kalian ya, untuk perkuliahan kita yang terakhir. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan, sebagaimana biasa, saya ingin ngajak kita semua pertama kita baca surah As-Saff 10-11 dan kemudian berdoa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, mudah-mudahan kelas kita pagi hari ini senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertemuan terakhir hari ini saya kira sebelum kita masuk ujian akhir semester, pertemuan kita sebelumnya dengan pokok bahasan soal kelembagaan negara. Saya kira saya ingin mereview sebentar soal materi kita sebelumnya terkait dengan kelembagaan negara, bahwa kita ini penganut demokrasi. Lebih spesifik disebut demokrasi Pancasila. Dalam negara demokrasi ada konsep trias politika yang dianut, bahwa kekuasaan itu dibagi kepada tiga. Ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Legislatif itu lembaga pembuat undang-undang. Representasinya namanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian di eksekutif itu pemerintahnya. Jadi kalau hari ini Presiden Prabowo dengan seluruh kabinetnya sampai dengan ke jajaran tingkat paling bawah, kepala desa, itu namanya pejabat eksekutif. Pejabat eksekutif ini mereka yang diamanahkan dan ditugaskan untuk menjalankan undang-undang. Kemudian yang satu lagi namanya yudikatif. Yudikatif ini lembaga hukum. Jadi ada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Peradilan, itu semuanya lembaga hukum. Tiga konsep ini dalam negara-negara demokrasi yang menganut trias politika itu dijalankan. Jadi karenanya tidak heran kalau kemudian dalam negara demokrasi itu perdebatan untuk satu persoalan itu sangat dalam dan tidak mudah. Tentu nanti barangkali terkait dengan materi kita yang akan kita diskusikan hari ini soal politik dan korupsi ya. Bagaimana kemudian perilaku korupsi ketika oknum yang bersangkutan ditersangkakan itu akan punya proses yang sangat panjang. Dari mulai penetapan menjadi tersangka itu dijalankan oleh aparat penegak hukum, kemudian masuk ke ranah peradilan, membuat mereka menjadi tersangka dengan hukuman sekian tahun penjara, itu ada domainnya di lembaga legislatif. Jadi sesuai dengan fungsinya seperti yang saya sampaikan itu, bahwa lembaga-lembaga negara ini kan punya otoritas dan kewenangan masing-masing ini. Kalau tadi di eksekutif itu ada pemerintah dengan segala infrastrukturnya ke bawah, ada para menteri, kemudian ada pejabat di daerah, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan kemudian sampai ke tingkat yang paling rendah yaitu kepala desa dan lurah. Bahkan ada lagi yang paling bawah namanya RT RW. Walaupun itu sifatnya sebahagian bahkan memilih sekarang dengan cara demokrasi, Pak. Warga masyarakat berkumpul menentukan siapa RT RW yang mau dipilih. Walaupun sebagian nanti langsung oleh kepala desa atau lurahnya. Kalau kita kepala desa barangkali sekarang istilahnya Pak kepala dusun ya. Kepala dusun lah kalau di kampung-kampung ya. Itu saya kira beberapa catatan terkait dengan pertemuan kita sebelumnya soal kelembagaan negara. Oh, satu hal lagi saya kira yang saya sampaikan juga kemarin soal hari ini tidak lagi lembaga tertinggi negara, yang ada itu hanya lembaga tinggi negara.
Kalau di era sebelum 98 ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu lembaga tertinggi negara. Tugasnya bisa mengubah undang-undang, kemudian melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden. Saya kira itu ya terkait dengan review kita soal kelembagaan negara yang lalu. Setelah pertemuan hari ini, saya kira kita akan ujian akhir semester dan kalian akan menyelesaikan mata kuliah pada semester ini sebagaimana kontrak belajar yang di awal sudah saya sampaikan. Saya akan memberikan penilaian sesuai dengan standar yang sudah kita sepakati. Ujian akhir semester itu bobotnya 40%, kehadiran itu 10%, tugas-tugas itu 10%, kemudian ujian tengah semester itu 40%, totalnya 100%. Tapi saya yakin lah, saya berkomitmen untuk tidak pernah tidak meluluskan mahasiswa yang saya dosen pengampunya. Itu komitmen saya, asalkan memenuhi kualifikasi dan standar yang sudah kita sepakati dalam kontrak belajar kita. Baik, ini materi terakhir. Pendidikan anti korupsi. Jadi dalam mata kuliah kewarganegaraan ini belakangan, kalau zaman dulu tidak ada ini. Tapi sekarang ini dicantumkan dalam salah satu sub pembelajaran dari materi kuliah kewarganegaraan. Di bab yang paling terakhir sekali dibahas. Kita paham bahwa materi ini sebenarnya dimaksudkan agar perilaku korup di pemerintahan, termasuk juga perilaku korup di tengah-tengah masyarakat kita itu bisa kita hapus. Itu harapan dari pendidikan ini sebenarnya, pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari mata kuliah kita. Ya. Apa itu korupsi? Bahasa Latinnya corrumpere, corruptio, corruptus. Saya dulu mikir bahasa Latin ini susah atau gimana gitu. Tahun lalu saya ke Yunani. Saya baca tulisan-tulisan bahasa Latin secara langsung. Oh, ini bahasa Latin yang sering dibuat dalam buku-buku soal pengertian. Termasuk juga kemarin ketika saya baru pulang dari Roma, juga di Roma itu kan karena memang salah satu peradaban besar dunia itu pernah lahir di Roma. Dan itu sebagian juga menggunakan bahasa-bahasa Latin gitu. Jadi istilah korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dan akhirnya kemudian mereka punya istilah sendiri soal korupsi. Di bahasa Inggris disebut dengan corruption, yaitu artinya jahat, rusak, curang. Perilakunya disebut dengan korup. Orang yang melakukan kerusakan, orang yang melakukan perbuatan curang, orang yang melakukan perbuatan jahat. Dalam bahasa Prancis disebut corruption. Mohon maaf, spell saya barangkali agak kurang bagus kalau bahasa Prancis. Nggak ngerti saya, karena spellingnya orang Prancis juga beda dengan spellingnya orang Inggris. Ya kira-kira artinya juga sama, rusak. Dalam bahasa Belanda, saya kebetulan nih pagi ini jam 10 mau terbang ke Belanda lah. Bahasa Belanda itu sebenarnya cukup banyak yang diadopsi oleh Indonesia. Pengistilahannya cukup banyak. Karena memang kita pernah Belanda datang kemari, menjajah kita 350 tahun lamanya. Dan termasuk hukum, kitab undang-undang hukum acara pidana kita juga, itu masih mengadopsi sebagian besar dari hukum-hukumnya Belanda. Dan istilah korupsi ini kemudian dipakai di Indonesia, turunannya dari bahasa Belanda, corruptie bahasa Belandanya, dan kita kemudian menggunakan istilah korupsi. Nah, ini dalam terminologi bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 1991, korup itu artinya busuk, korup itu artinya palsu, korup itu artinya suap. Ya. Dia suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau terima uang dalam bentuk apapun, menerima dalam bentuk apapun, tidak lihat jumlah ya, tidak lihat jumlah, itu sesungguhnya sudah menjadi bagian dari menerima uang sogok. Jadi kalau kita melakukan urusan tertentu, misalkan ke kantor-kantor negara, dan kemudian kita memberikan uang yang tidak diatur ketentuannya oleh peraturan, maka itu bagian dari nyogok namanya. Kita ngurus KTP itu nggak pernah bayar. Kita ngurus surat miskin di kelurahan itu nggak pernah bayar. Tapi ketika kemudian ada oknum masyarakat yang memberikan sesuatu kepada oknum aparat,
itu sudah perilaku korup dalam rangka memuluskan urusannya. Karena ada kepentingan yang melekat pada peristiwa itu. Korup itu kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Ini terminologi atau arti yang disebutkan dalam The Lexion-Webster Dictionary tahun 1978. David Chalmers itu menyebut bahwa korupsi itu adalah tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Mungkin dia melihat perspektifnya lebih pada aspek finansial, aspek keuangan. Padahal kalau sekarang korupsi itu tidak hanya aspek keuangan, perilaku yang kemudian bisa mengakibatkan orang lain diuntungkan gara-gara perbuatan kita itu juga bagian dari korupsi. Kemudian J.J. Centuria menyebutkan bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Dulu kita mendengar ada kasus tambang misalkan yang menyeret salah seorang gubernur di wilayah Indonesia Timur. Dengan kewenangan yang melekat pada dirinya, dia menggunakan kekuasaannya untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari tambang yang ada di daerahnya. Jadi kekuasaan yang melekat pada dirinya itu dia gunakan untuk perilaku korup. Termasuk dulu juga ada korupsi yang dilaksanakan oleh ketua dewan misalkan, ketua Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan persoalan pembuatan EKTP misalkan. Gara-gara kebijakan itu dia diuntungkan. Jadi kekuasaan yang melekat pada dirinya itu digunakan untuk kepentingan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi pengkhianatan itu merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana. Termasuk kalau cintamu juga dikhianati, itu namanya pengkhianatan korupsi juga. Kau sudah mencintai sedemikian dalam, tapi tiba-tiba kemudian orang yang kau cintai tak mencintaimu, bertepuk sebelah tangan. Itu namanya alright? Setuju ya? Ya. Itu pengkhianatan namanya. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanah yang diterimanya adalah koruptor. Amanah dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi. Jadi kalau kalian sering dengar berita-berita orang tersangka korupsi, itu bukan semata-mata karena dia dapat uang, tapi gara-gara orang bisa dapat uang. Itu juga korupsi. Jadi karena perbuatannya kemudian ikut membantu dan bersama-sama, itu bahasa hukumnya. Gitu ya Pak Eka ya. Tipis mahasiswa itu paling paham itu biasanya itu soal pelaporan-pelaporan di kepolisian. Mana yang kemudian bisa ditersangkakan, mana yang tidak bisa ditersangkakan. Kemudian yang anggota DPR tidak menyampaikan aspirasi dan menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi juga bagian dari korupsi. Jadi kalau ada anggota dewan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, aspirasi yang disampaikan tidak diteruskan, itu juga bagian dari korupsi. Landasan hukumnya Impres nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya sekarang di kita ini sudah ada lembaga namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi ini lembaga yang dilahirkan oleh negara karena dulu kita nggak percaya nih sama polisi dan jaksa. Itu kira-kira sejarahnya. Jadi kalau kalian baca sejarah, kenapa KPK mesti ada? Karena dulu kita nggak percaya. Padahal sudah ada lembaga penegak hukum, namanya kepolisian dan kejaksaan. Dua lembaga ini, pada era-era sebelumnya, itu tidak dianggap kredibel untuk menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi di negara ini. Sehingga kemudian muncul keinginan untuk melahirkan lembaga baru yang lebih independen, lebih kredibel, dianggap lebih mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat untuk pencegahan korupsi, maka lahirlah namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun belakangan menurut saya, banyak juga masyarakat yang memberikan persepsi yang negatif terhadap kerja-kerja KPK belakangan karena dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus besar. Jadi kalau misalkan KPK-nya sendiri tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus besar, tentu ada masalah di KPK-nya, kan kira-kira begitu. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa makin baik lah ya. Ini masih soal pengertian, saya kira saya akan teruskan saja ini soal pengertian. Ini tindakan melawan hukum, kemudian menyalahgunakan kewenangan, perbuatan curang atau markup. Gitu. Jadi kalau belanja barang, harga berasnya 1 kilo 15.000, ya bikin 15.000. Jangan di markup jadi 20.000. Itu korupsi juga itu. Ya, ini masih pengertian. Kemudian korupsi di Indonesia, saya kira istilahnya sekarang extraordinary crime. Ada dua yang hari ini di negara kita ini disebut sebagai extraordinary crime. Selain korupsi, narkoba. Narkoba itu dianggap sebagai sebagai kriminal yang punya dampak besar dan luar biasa. Sama dengan korupsi. Kemarin coba bayangin ada hakim di rumahnya disimpan uang 990 sekian miliar, hampir 1 triliun. Uang cash. Kalian bisa bayangin itu. Saya punya pengalaman menghitung uang 1 miliar zaman dulu dengan ada kawan saya. Begitulah uang yang disimpan di rumahnya. Kalau disusun uang itu dalam bentuk nilai rupiah. Walaupun kemarin ada dolar Amerika, ada euro, ada dolar Singapura gitu. Bisa bayangin coba, uang sebegitu besar itu dikuasai oleh satu orang. Dan itu hakim. Orang yang punya otoritas untuk menegakkan hukum. Kalau hakimnya sedang korupsi, apa yang
terbayang oleh masyarakat, berarti penegakan hukum kita itu dianggap pasti tidak akan berkeadilan. Karena orang yang menegakkan hukumnya sendiri ternyata punya perilaku korup. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh itu. Saya juga sering mendapat aduan dari banyak kolega dan teman-teman bahwa berurusan di pengadilan dan peradilan itu juga ternyata biayanya sangat besar. Ada istilah orang kalau punya masalah kambing hilang, kalau melapor itu mesti menyiapkan uang untuk lembu hilang. Biaya yang ditimbulkan kerugiannya sebesar 1 ekor kambing, tapi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 ekor kambing itu jadi 1 lembu. Dan itu saya kira persepsi yang hari ini masih terbangun di masyarakat kita. Sehingga wajar kalau kemudian hari ini kita sangat khawatir perilaku korupsi di kita itu sudah masuk ke relung-relung sendi kita. Ini dampak korupsinya pasti, kemiskinan. Angka kemiskinan kita termasuk yang lumayan lah ya. Tentu angka yang dijadikan pembanding oleh negara dengan yang dibuat oleh PBB itu beda-beda memang. Tapi yang pasti bahwa kemiskinan kita termasuk masih tinggi. Kalau perilaku korupsi ini terus menjadi budaya dan culture kita, maka kemiskinan ini pasti akan tetap menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Akan terlihat sekali disparitas atau perbedaan. Kalau di Medan ini sebenarnya udah mulai nampak sih. Kalau kita jalan-jalan ke inti kota lah ya, itu ada bangunan Dewi Park, kemudian ada apartemen di sebelahnya. Tapi coba lihat di bawahnya, pasti masih ada masyarakat miskin yang tinggal di daerah pinggiran Sungai Deli itu, yang rumahnya masih berdindingkan kayu-kayu yang saya kira mereka berada pada wilayah sangat prihatin. Itu di inti kota, di kilometer nolnya Indonesia, di kilometer nolnya kota Medan maksud saya. Masih banyak itu. Bahkan di bawah-bawah jembatan itu masih banyak yang tinggal itu, daerah aliran Sungai Deli. Belum lagi kalau kita kemudian masuk ke wilayah-wilayah pesisir pantai, itu wilayah kemiskinan. Ya kalau semua uang negara ini dikorupsi, udah pasti. Gara-gara dikorupsi, udah pasti pembangunan nggak jalan. Ya kita melihat begitu banyak perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pengambil kekuasaan dan pemilik kewenangan, secara tidak langsung dampaknya pasti akan dirasakan oleh masyarakat. Saya cerita pengalaman sedikit lah ya. Saya kebetulan baru kembali dari sebuah negara kaya dan sejahtera, namanya Finlandia. Penduduknya cuma 5,6 juta negara itu. Hampir tidak ada masyarakat yang miskin karena semua warga negara yang ditanggung. Sekolah dari mulai TK sampai S3 dibiayai negara. 1 rupiah pun atau 1 euro pun tidak dikutip dari mulai TK ya, dari mulai TK sampai S3. Jadi rata-rata orang di sana itu punya pendidikan tinggi. Gak ada yang gak sarjana lah kira-kira begitu. Kalau yang dokter udah pasti, jangan-jangan supir taksi juga dokter. Karena memang semua mereka dibiayai pendidikannya. Kenapa mereka bisa dibiayai pendidikannya? Karena negaranya punya uang. Kenapa negaranya punya uang? Karena tata kelola keuangannya bagus. Indeks persepsi korupsinya 0. Hampir tidak ditemukan dalam sekian tahun ini pejabatnya yang melakukan tindak pidana korupsi. Tidak ada. Jadi uang yang diperoleh itu betul-betul digunakan dan dikembalikan lagi sepenuhnya kepada masyarakat dalam bentuk beasiswa bagi mereka yang banyak. Termasuk juga biaya kesehatannya. Biaya kesehatannya kalau kita di sini, kemarin kami ke Natal. Di Natal itu ada rumah sakit umum daerah. Dokternya pun susah di sana. Susah dalam artian nggak ada dokternya. Sehingga kemudian dokter rame-rame mau prakteknya di Medan semua. Ikut penjaringan ASN, lulus jadi dokter, ditempatkan di daerah terpencil, 1-2 tahun pasti akan kepengen masuk kota. Kenapa? Karena nggak tahan hidup di sana. Di negara yang saya sebutkan tadi itu sama semua. Mau rumah sakitnya itu di ibu kotanya di Helsinki, ataupun rumah sakit itu di ujung negaranya paling ujung, berbatasan dengan negara lain, fasilitasnya sama. Hak yang dia peroleh sama. Kalau kita di sini BPJS, belum terdaftar nunggu 14 hari dulu gitu ya. Nunggu dulu, apply dulu datanya segala macam, nunggu. Orangnya udah mati baru keluar BPJS-nya. Kalau di sana enggak. Bahkan orang asing sekalipun yang datang dan tinggal di situ diberikan hak untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Itu karena nggak ada korupsinya. Ya. Kemudian ini nih apa namanya ya, Human Development Index-nya, indeks pembangunan manusia kita itu masih di peringkat 111. Sekarang yang paling bagus itu Norwegia. Malaysia masih di atas kita sekarang ini. Malaysia saya kira negara tetangga kita yang dulu sebenarnya kita satu rumpun, tapi sekarang mereka maju lebih cepat. Bahkan kampusnya sekarang University of Malaya itu peringkat dunianya sekarang peringkat 58 di dunia terbaik. Dan saya kira dia menjadi peringkat ketiga terbaik di Asia Tenggara setelah Singapore University dan satu lagi kampus di Singapura juga. Ya, indeks pembangunan manusia ini bisa bagus kalau memang kualitas pendidikan orangnya bagus-bagus. Ukuran ini kan salah satu ukuran Human Development Index itu karena pendidikan, kesejahteraan. Jadi kalau masih banyak masyarakat miskinnya pasti HDI-nya pasti tinggi. Kemudian untuk persepsi korupsi, ternyata sekarang New Zealand paling bagus sekarang.
Denmark. Saya ke Denmark ini sudah pernah. Saya tahun 2015 saya ke Denmark. Saya pernah nanya sama menterinya di situ. Pak Menteri, saya bilang, kapan kasus korupsi terakhir di Denmark ini? Dia nggak bisa jawab. Dia bilang, lupa saya. Mungkin sekitar 20 tahun terakhir barangkali. Nggak pernah ada korupsi di sana. Kalau pertanyaan itu kita tanyakan di Medan ini, Pak, kapan kira-kira korupsi di Medan? Saya kira dari mulai Medan Amplas sampai Medan Belawan, nggak siap-siap kita bahasnya. Dari mulai lurah, kepling, camat, pasti masyarakat menganggap semuanya korupsi, ya kan? Alah Pak, nggak betulnya itu katanya. Kami ngurus masih bayar. Artinya masih banyak korupsinya. Supir angkot juga kadang-kadang kembalian kita nggak dipulangkan sama dia. Cicing aja langsung kan. Kita kasih uang langsung jalan dia. Itu korupsi juga kadang-kadang. Ya, ini indeks persepsi korupsi di Indonesia dari tahun 2006 2,4, 2007 2,3, 2009 naik 2,8, 2010 2,8. Sekarang nih nanti kita tunggu hasil berikutnya lagi. Selanjutnya, penyebab korupsi di kita ini pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Internalnya itu datang dari pribadi dan individu. Ada karakter di kita ini memang suka korupsi. Memang karakter gitu. Pokoknya kalau disuruh suruh beli, pasti lebihnya nggak pulang. Jadi kalau di organisasi kadang-kadang gitu tuh, kasih uang 100.000 belanjanya 60.000, yang 40.000 pura-pura nggak dengar dia, dan pura-pura nggak lihat dia. Ya dia kalau nggak ditanya, dibilangnya nggak ada aja. Kalau ditanya, baru oh iya ya bang, lupa bang. Kemudian ada faktor eksternal, lingkungan atau sistem. Jadi kadang-kadang sistem juga membuat begitu. Orang mau jadi pejabat mesti bayar ya. Itu kadang-kadang sistem yang tidak tertulis. Tapi kalau orang yang mau menjadi sesuatu dengan jabatan yang dia tuju, dia kepengen, tapi kemudian dia harus bayar. Gitu. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan, setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Jadi dua itu. Jadi karakter kita yang mesti dibangun ini sebenarnya. Jadi kalian ini sebagai mahasiswa, mulailah belajar untuk berjujur dan amanah terhadap semua yang diberikan kepada kita. Dan kalau ada lingkungan kita yang perilakunya korup, jadilah bagian dari orang yang ikut merubah perilaku itu. Kemudian faktor internal juga sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam. Saya kira ini perlu ada pendampingan dan edukasi terus. Kemudian, oh iya, terkait itu, saya kemarin baru bikin buku. Ini buku saya terakhir, tapi tahun 2024 ini. Ya, Mei 2024. Ini buku saya yang terakhir ini, Politik Uang dalam Pilkada. Jadi saya kebetulan ada menulis beberapa buku sudah. Ini membangun parlemen yang sinergis. Ini skripsi S1 Administrasi Negara saya dulu nih, saya jadikan buku. Kalau ini tesis, kemudian ini politik pembangunan. Ini disertasi S3 saya di studi pembangunan di FISIP USU, saya jadikan buku. Kemudian ini visi politik Alwaslia dan bernegara, yang paling banyak tentu muatannya soal Alwaslia ya. Nah kebetulan saya hari ini ketua Alwaslia Sumatera Utara, jadi agak banyak lah bahannya soal itu. Ini kayaknya bisa di-download nanti. Kalau kalian mau, boleh. Saya nggak tahu stoknya masih ada atau enggak. Kalau stoknya ada, saya mau kasih kalian. Tapi saya nggak pernah dijanji nih. Terkait mata kuliah ini, saya sudah bikin buku tahun 2024. Ini buku saya yang akan segera terbit dalam 1 bulan ini. Ini soal, karena saya hari ini berada di lembaga tinggi negara, saya sedang menyiapkan bahannya akan selesai minggu ini. Ya, lanjut ya. Saya kira itulah ya beberapa materi terkait dengan anti korupsi. Lebih banyak bahannya nanti saya kira Anda bisa cari dari berbagai sumber-sumber lain. Saya mau tanya, sejak kapan money politik ini berkembang di Indonesia? Pemerintah menghilangkan sistem money politik, kolusi, korupsi, dan nepotisme tersebut. Karena saat ini kita lihat terlalu berkembang pesat perkembangan money politik ini di Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara, Pak. Sekian, Pak. Ya, makasih Kak. Dulu ketika reformasi 98 digulirkan, itu salah satu penyebabnya karena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi mahasiswa bergerak karena melihat ada praktek-praktek korupsi, praktek-praktek kolusi, praktek-praktek nepotisme yang dijalankan oleh pemerintahan rezim Orde Baru. Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun, rezimnya Orde Baru disebut. Selama 32 tahun dianggap bahwa Soeharto melakukan tindakan-tindakan KKN tersebut. Sehingga kemudian mahasiswa bergerak, masyarakat bergerak menuntut agar pemerintahan ini diganti dan akhirnya itulah yang disebut sebagai reformasi. Jadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme itu sesungguhnya bukan hanya baru hari ini hadir sebenarnya ya. Dari mulai sepanjang sejarah peradaban manusia saya kira praktek itu berlangsung dan terjadi. Zaman-zaman Romawi kuno juga ada cerita soal Cleopatra, seorang perempuan cantik yang kemudian ditugaskan untuk menghancurkan raja. Itu kan gara-gara nepotisme, kolusi dan korupsi juga ya. Bahkan beberapa dinasti
dinasti-dinasti zaman-zaman keislaman itu juga hancur gara-gara perebutan kekuasaan antara abang dengan adik. Ya. Jadi perilaku korup dan nepotisme itu sudah berlangsung saya kira sepanjang sejarah peradaban manusia. Bahkan Kabil dan Habil itu bunuh-bunuhan kan gara-gara rebutan juga kan. Gara-gara rebutan aku mau kawin sama si Anu gitu. Jadi anak Nabi Adam namanya ada Kabil. Itu bukan gara rebutan. Rebutan itu kan berarti ada sesuatu yang diinginkan dan cara mendapatkannya mesti dengan cara membunuh gitu. Berarti menurut saya kolusi dan nepotisme itu sudah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Di Indonesia belakangan ini marak soal isu money politik menurut saya karena pertama ada era baru bernama pemilihan umum yang kita mulai sejak tahun 1998 pemilihan langsung oleh rakyat. Yang sebelumnya itu dilakukan selama pemerintahan rezim Orde Baru oleh parlemen, oleh MPR dan DPR. Karena keinginan untuk mendapatkan kekuasaan secara membabi buta, sehingga kemudian orang melakukan berbagai macam hal, termasuk membayar masyarakat untuk bisa memilih dirinya. Membayar masyarakat itulah yang disebut sebagai praktek-praktek money politik. Dan kemudian makin ke belakang ini menurut saya prakteknya itu semakin luar biasa. Ada orang yang mau jadi kepala daerah setingkat bupati, wali kota itu harus menghabiskan uang ratusan miliar. Dan itu saya kira nggak logika lagi sudah. Bagaimana mungkin orang yang hanya digaji 16 juta satu bulan, dalam ketentuan perundang-undangan jelas gaji seorang bupati, wali kota itu terteranya kira-kira segitu nilainya. Mau mengeluarkan uang ratusan miliar, logikanya selama 5 tahun, dia nggak akan mungkin bisa mengembalikan uang yang yang dia keluarkan untuk biaya kampanye, sementara gajinya hanya sebegitu kecil, nggak mungkin itu. Tapi itulah yang terjadi. Dan menurut saya salah satu caranya ada dua. Pertama, kita semua mesti bersepakat bahwa kita tidak melakukan itu. Yang kedua, hukuman bagi para pelakunya itu mesti lebih kuat dengan sistem yang ada. Dan kalau di luar itu menurut saya, kalau ada pejabat yang terindikasi saja korupsi, langsung mundur. Kalau anaknya kemudian diduga menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, dia mundur. Saya dapat cerita di Denmark waktu itu. Orang wali kota mundur hanya gara-gara dia menerima tamu, dan tamunya itu dia berikan minuman. Minuman itu jenisnya mungkin wine, mungkin saya nggak tahu jenisnya seperti apa. Tapi itu minuman adalah milik negara. Diambil dari kulkas negara, kira-kira gitu. Sementara yang datang ini tidak punya otoritas untuk itu. Hanya negara itu kemudian dia berhenti dan mengundurkan diri. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu kesalahan. Jadi sampai ke tingkat itu kemudian mereka menyadari kalau melakukan tindak pidana korupsi terhadap otoritas, kewenangan dan apapun, dan itu mereka ambil pilihannya adalah berhenti dan mengundurkan diri. Saya kira itu ya, tentu banyak case lah dan kita berharap bahwa case-case ini semua yang terjadi di banyak negara bisa kita adopsi juga contohnya bagi perilaku kita semua. Ya, terutama kita-kita ini yang hari ini sedang kalian sedang kuliah. Saya berharap materi perkuliahan ini menjadi bagian dari cara kita untuk mengelola diri agar tidak korupsi di masa yang akan datang. Oke? Itu materi kita hari ini saya kira. Saya terima kasih. 16 kali pertemuan kita termasuk dengan ujian nanti tentu saja, dan saya berharap kalian akan lulus di mata kuliah ini dan amin. Kalian bisa menyelesaikan seluruh mata kuliah yang lain juga pada dosen-dosen yang lainnya. Saya mohon maaf kalau selama perkuliahan bersama-sama dengan kalian ada kurang, ada lebih dan lain sebagainya. Barangkali demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.